Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kullin waqtin wa hin wa ala alihi al-athhar wa ashabihim akhyar wa atba'ihim abrar wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin ya rabbal alamin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil akhir, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wal bayyinati minal huda wal furqan al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu dzalika ala syahidin. Amma ba'du ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan hidayatnya. Kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas keberkahan bulan Ramadan. Bulan yang mana bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Bulan di mana dilipat gandakan setiap amal perbuatan kita. Bulan di mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang memuliakannya. Maka sungguh rugi jika kita tidak menghidupkan bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadahnya. Seperti halnya dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada dua orang pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berangkat untuk berperang. Singkat cerita, satu pemuda gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu syahid ini merupakan kondisi atau keadaan wafat yang paling mulia, sehingga sudah selayaknya di akhirat mendapat derajat yang tinggi. Setahun berlalu, pemuda yang sekembali tadi dari berperang tiba-tiba bermimpi dan bertemu dengan temannya yang gugur, yang wafat di medan perang di tahun sebelumnya. Dan ketika dia ditanyakan, di manakah derajatku kelak nanti di akhirat, dia dikatakan bahwa engkau mendapat derajat yang lebih mulia dariku. Maka pemuda tersebut heran. Kenapa? Karena temannya tersebut harusnya yang mendapat derajat lebih tinggi karena ia mati syahid. Lalu bergegas ketika bangun, pemuda tersebut menjumpai baginda Nabi dan bertanya, wahai baginda Nabi, apa gerangan yang membuat kedudukanku lebih tinggi dari saudaraku yang syahid di jalan perang? Lalu singkat cerita baginda Nabi menjawab, bukankah engkau setelah perperangan itu hidup 1 tahun lagi? Betul ya Rasulullah. Bukankah engkau mengalami 1 Ramadan di sana? Betul wahai Rasulullah. Nah, maka pahala-pahala di bulan Ramadan itu, setiap ibadah yang kau lakukan itu mengungguli dari tingginya pahala seorang yang mati syahid. Maka sungguh rugi bila kita sekali lagi tidak memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan memaksimalkannya dalam segala bentuk ibadah yang Allah perintahkan. Tak lupa juga salawat serta salam, semoga kiranya tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita semua, kepada kekasih kita semua, kepada uswatun hasanah kita semua, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk yang berada pada barisan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Iman rahimakumullah. Seperti yang tadi telah disampaikan bahwa bulan ini adalah bulan panen bagi para ahlul ibadah. Kenapa disebut bulan panen? Karena bagi ahlul ibadah, bagi orang-orang yang sudah terbiasa
banyak beribadah di luar Ramadan, maka dia tidak ada kesulitan, dia tidak ada rintangan untuk meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan. Dia sudah terbiasa saum sunnah, maka tidak ada kesulitan dalam menjalankan saum wajib. Dia sudah terbiasa tahajud, maka tidak ada kesulitan dalam melaksanakan tarawih. Dia terbiasa sedekah, maka pun dia tidak kesulitan untuk memperbanyak sedekahnya di bulan Ramadan. Dikatakan bahwa ibadah di bulan Ramadan, satu salat wajib senilai ataupun juga seperti halnya 70 salat wajib di luar Ramadan. Dan salat sunnah rawatib yang dilaksanakan di bulan Ramadan pahalanya senilai salat wajib di luar Ramadan. Maka apa yang menghalangi kita untuk tidak melaksanakan ibadah-ibadah tersebut? Dan salah satunya yang ibadah yang sangat juga dianjurkan, yang mendapat pahala begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah ta'ammul bil Quran, ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Bentuk interaksinya ini banyak, ya. Yang paling ringan, yang paling mudah yaitu membacanya. Namun juga dianjurkan tidak cukup membaca, tapi juga mentadabburinya, memahami makna-maknanya. Namun kemampuan setiap orang berbeda, ya, kesibukan setiap orang berbeda, maka minimal kita tidak lepas dari membacanya. Seberapa agung, seberapa besar pahala membaca Al-Quran? Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam hadis juga dikatakan oleh baginda Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka pahalanya adalah dikalikan 10 kali lipat. Itu di hari-hari, di bulan-bulan biasa. Dan kata Rasulullah, wala aqulu alif lam mim harfan, ya. Dan satu huruf itu bukan seperti kita membaca alif lam mim, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka di situ Rasulullah ingin menjelaskan, kalau kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, jika saja tadi pahala dari sholat wajib itu senilai 70 kali pahala sholat di luar Ramadan, begitupun juga dalam membaca Al-Quran. Maka ketika kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat tilawah, kita sudah mendapatkan 170 kebaikan. Dan Allah juga berfirman pun dikuatkan oleh baginda Nabi dalam hadisnya, bahwa setiap keburukan akan dihapus oleh satu kebaikan. Dengan bacaan basmalah saja, maka sebanyak 170 kesalahan, dosa yang kita lakukan, Allah hapus. Itulah kenapa kelak di surga yang paling banyak adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Allah begitu membuka pintu-pintu taubatnya, membuka amalan-amalan penghapus dosanya. Yang menjadi pertanyaan adalah kita, apakah kita datang kepada seruan Allah untuk meminta ampun? Apakah kita mau? Apakah kita berikhtiar? Apakah kita bersungguh-sungguh untuk menghapus tadi dosa-dosa kita, seperti halnya kita menghapus noda pada tubuh kita ataupun baju kita? Ya, jika kita ada noda dalam tubuh kita, maka kita bersegera membersihkannya, mandi. Apabila baju kita sudah bau ataupun terkena noda, pun kita juga membersihkannya di mesin cuci ataupun dengan tangan. Karena noda dalam tubuh, noda dalam baju terlihat, sehingga orang bersegera untuk membersihkannya. Namun sayangnya dosa dan noda dalam hati, dalam ruh kita tidak terlihat, sehingga tidak semua bersegera membersihkannya. Hanya orang-orang yang melihat dengan kacamata keimanan, yang dia akan merasa tidak nyaman ketika dalam dirinya ada dosa, seperti halnya juga seseorang yang tidak nyaman dalam bajunya ada noda. Begitupun tadi, tidak semua orang kita lihat, ya, tidak semua orang mengantri bersedekah, tidak semua orang mengantri untuk baca Al-Quran. Seperti halnya orang-orang mengantri untuk mendapatkan pangan murah.
Padahal kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika beliau datang ke tempat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ini sebuah perdesaan, ya, sebuah kampung yang kecil yang berada di belakang Rasulullah, yang dimana di sana berkumpul sahabat-sahabat yang fokus untuk beribadah dan belajar kepada baginda Nabi, sehingga mungkin secara materi tidak terlalu banyak. Ya. Rasulullah datang kepada mereka dan berkata, wahai para sahabat, jika adakah yang ingin di antara kalian, jika kalian pergi berpagi-pagi, ya, harus pagi sekali untuk ke pasar. Salah satunya ada namanya pasar Akik ketika itu. Lalu dari pasar Akik, pulangnya kalian mendapatkan 2 unta betina yang paling baik, tanpa harus berbuat dosa, tanpa harus memutus silaturahim, kata baginda Nabi. Kenapa? Karena para sahabat ataupun juga orang Arab terdahulu, jika ingin mendapatkan sesuatu yang paling baik, itu harus berebutan, terkadang harus berperang. Tapi kata Rasulullah SAW, para sahabat, mau tidak kalau kamu bersubuh-subuh berpagi-pagi datang ke pasar tanpa harus beribut dengan yang lain, tanpa harus mencela ataupun bahkan berebutan dengan keluarga tersendiri, kamu datang dan pulang dengan mendapatkan gratis unta betina yang paling baik. Ya, kalau sekarang mungkin unta betina itu sudah bisa ada yang miliaran, ya. Yang biasa mungkin ada puluhan juta. Yang jelas ketika itu adalah diibaratkan hal yang paling berharga di mata orang Arab ketika itu adalah unta betina. Kalau sudah punya unta betina berarti dia golongan yang kaya. Tentu para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah, kami ingin. Ya, siapa yang tidak mau tanpa perlu capek-capek, hanya perlu berpagi-pagi datang ke pasar, ya, lalu pulang dapat 2 unta betina yang paling baik. Tentu kami ingin. Dan inilah cara pengajaran Rasulullah kepada para sahabat, ya, dengan metode yang mudah, dengan kias. Lalu Rasulullah baru menyampaikan di sana, apakah kamu ingin yang lebih baik daripada unta betina? Oh, tentu saja ya Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, ketika kamu pergi berpagi-pagi ke masjid dan membaca 2 ayat dari Al-Quran, maka kamu mendapatkan yang lebih baik daripada 2 unta betina yang paling baik. Ketika kamu membaca 3 ayat dari Al-Quran, maka kamu akan mendapat hal yang lebih baik daripada 3 unta betina, dan begitu seterusnya. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah berdusta. Kita lihat sekarang orang-orang segera berpagi-pagi untuk mendapatkan, tadi contohnya adalah sembako yang murah. Ya, jangankan gratis, ada potongan harga saja kita rela mengantri. Ya, beberapa kali pernah dilihat, ya, ada dalam berita mungkin untuk mendapatkan sepatu terbaru yang mendapatkan potongan harga, orang-orang rela menunggu dari jam 3 subuh, padahal tokonya baru buka jam 8 pagi, demi mendapatkan potongan harga, bukan sepatu gratis, ya, bukan sepatu hadiah, tapi rela. Kenapa? Karena itulah hakikat tabiat manusia, ya. Melakukan sesuatu kebanyakan adalah pamrih, ya. Untuk suatu hal yang terlihat materi bisa diperjuangkan, nah, tapi untuk sesuatu hal yang sifatnya non materi, ya, seperti tingginya derajat di sisi Allah kelak, pahala dan sebagainya, maka tidak semua bisa responnya sama seperti tadi. Karena kenapa? Karena berbeda tingkat keimanan seseorang, ya. Itu pun juga kita bisa lihat dan dibuktikan di zaman sahabat. Sama, para sahabat pun tidak semua keimanannya sama. Sehingga ketika baginda Nabi mengumumkan siapa yang mau menyumbangkan hartanya untuk kita berperang di jalan Allah SWT, maka sebagian ada yang menyumbangkan sebagian kecilnya saja, ada yang menyumbangkan sebagian besarnya, dan ada yang menyumbangkan seluruhnya. Seperti halnya Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar merupakan sahabat yang keimanannya paling tinggi, ya. Maka ini juga sama, pahala yang begitu besar tadi
hanya akan muncul keinginan untuk mendapatkannya dari orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi juga. Nah, maka jika kita belum merasa termotivasi untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar tadi, maka ada permasalahan dengan keimanan kita. Maka perlu kita tingkatkan keimanan kita. Di mana salahnya? Nah, di hal-hal yang sangat mendasar. Coba kita cek kewajiban-kewajiban kita sehari-hari. Karena iman dan Islam itu beriringan, ya. Karena Islam itu adalah praktek amali, ya, atau yang kita kenal dengan fikih. Dan iman itu kita yang kenal akidah. Kita berkata beriman kepada Allah perlu bukti, ya. Tidak hanya diucapkan, tapi dibuktikan dengan al-arkan, dengan tubuh kita, yaitu minimal menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Maka baru nanti kita akan muncul motivasi-motivasi lain di sana, ya. Seperti halnya mungkin sebagian dari kita, khususnya yang sudah tidak remaja, ya, tidak tertarik untuk main game karena tidak merasa ada satu hal yang berharga dan menarik bisa diambil, ya. Tapi bagi anak-anak muda yang gandrung terhadap game, mungkin justru mereka rela, ya, tidak makan demi membeli pulsa ataupun internet ataupun satu hal yang berkaitan dengan itu. Kenapa? Karena mereka merasa di situ ada yang bisa mereka ambil dan berharga. Nah, itulah juga harusnya orang beriman, ya. Ketika dia kepada Allah, minimal agar meningkatkan keimanannya dibuktikan dulu, ya. Belum bisa terbiasa dipaksakan. Karena untuk kewajiban bukan sesempatnya, tapi harus disempatkan. Karena untuk kewajiban bukan sebisanya, tapi harus dibisakan. Bahkan untuk sholat, sekalipun dengan tiduran, sekalipun dengan isyarat, tetap harus dilakukan. Tidak ada istilah sholat itu ditinggalkan dan boleh ditinggalkan, tidak ada. Bahkan dalam perang sekalipun sholat tetap diwajibkan. Nah, maka inilah momen kesempatan kita Ramadan ini bagi yang belum mencapai keimanannya untuk termotivasi mengumpulkan pahala-pahala yang besar. Maka paling tidak jadikan Ramadan ini adalah madrasah meningkatkan keimanan kita. Kita paksakan setiap kewajiban yang Allah tetapkan, ya, sholat, saum, menjaga silaturahim, dan juga kita paksakan diri kita untuk tidak melakukan larangan-larangan yang Allah haramkan. Nah, kita kembali sehingga kita tahu bahwa di situ Rasulullah mengibaratkan 2 ayat saja. Rasulullah tidak mengungkapkan 2 kali hatam baru kamu mendapat seekor unta betina yang berharga, yang paling baik. Hanya 1 ayat. Maka bayangkan jika kita dalam 1 hari itu bisa membaca 1 juz, ya. Maka tidak heran tadi ada orang yang mati syahid, ya, derajat di akhiratnya tersaingi oleh orang yang hidup di Ramadan karena pahalanya begitu besar. Itu baru sunnah, belum wajib, ya. Belum nanti ada Lailatul Qadar. Maka sekali lagi rugi sekali bila mana kita tidak menghidupkan Ramadan ini dengan keimanan tadi, ya. Dan diantaranya adalah dengan membaca Al-Quran, ya. Lalu para ulama juga, ya, berpendapat bahwa seorang yang melazimkan diri membaca Al-Quran ini memang tidak secara langsung mendapatkan keuntungan secara material, ya. Karena sekali lagi ini keimanan. Tapi Imam Al-Juri berkata bahwa sesiapa yang melazimkan membaca Al-Quran, lalu dia juga mencoba menghidupkannya Al-Quran tersebut dalam hatinya, dalam kehidupan sehari-harinya, maka diantaranya adalah Allah akan mencukupkan dirinya dan merasa dirinya menjadi merasa kaya tanpa harus banyak harta. Nah, ini Imam Al-Juri. Imam Al-Juri adalah seorang ulama yang hidup di abad keempat. Jadi Imam Al-Juri berkata 1000 tahun lalu dan masih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Banyak sekarang kita orang yang banyak harta tapi tidak merasa cukup, ya.
Tapi orang yang berta'alluq hatinya kepada Al-Quran, kepada Allah, maka Allah akan cukupkan, kayakan, sekalipun tidak dengan harta. Karena rizki tidak selalu berbicara harta. Dan Allah akan tinggikan derajatnya tanpa harus banyak pengikut, tanpa harus banyak pemilih. Ya, mungkin fenomena kemarin kita bisa lihat, ya, caleg, capres dan lain sebagainya, berapa uang yang harus mereka keluarkan untuk bisa banyak pemilihnya, ya, miliaran. Tapi kata Imam Al-Juri, ya, jika seseorang ingin ditinggikan derajatnya di sisi Allah, ya, maka bacalah Al-Quran tanpa harus banyak pengikut. Ya, maka kita biasanya merasa tinggi derajat seseorang itu kan kalau ada yang mengakui. Ya, tapi kalau orang yang baca Al-Quran dan tinggi derajat di sisi Allah tanpa perlu harus diakui oleh siapapun. Ya, cukup para malaikat, cukup Allah Subhanahu Wa Taala yang meninggikan derajatnya tanpa harus pengakuan yang lain. Dan inilah sekali lagi batu iman rahimakumullah, kemuliaan, keutamaan dari ibadah di bulan Ramadan, khususnya tadi membaca Al-Quran. Dilipat kali pahala, lalu juga mendapat derajat yang tinggi, ya, dan mendapat keutamaan yang besar, sehingga tidak diungkapkan dengan nominal, ya, tapi dengan pengibaratan karena begitu besar pahalanya. Ya. Terlebih baginda Nabi pun mencontohkan demikian, para sahabat pun demikian mencontohkan. Baginda Nabi menyetorkan ulang hafalannya kepada malaikat Jibril di setiap Ramadan. Ya. Begitupun para sahabat, para ulama, ya, kita ketahui Imam Syafi'i menghatamkan 2 kali di bulan Ramadan. Ya, begitupun ulama yang lainnya, bahkan ada sebagian yang 1 malam. Ya, bahkan kita lihat, mungkin bisa lihat di media sosial, ada yang menghatamkan dalam sholat tarawih. Ya, masa bisa sekuat itu? Nah, itulah keimanan. Ya, ketika kita mengimani duniawi, ya, kita mengimani bahwa uang itu berharga, mengimani bahwa uang itu bisa bermanfaat untuk hidup kita, maka kita rela kerja bahkan mungkin 10 jam sehari nonstop. Ya. Dan itu kenapa tidak disebut, kok bisa dia bekerja sampai 10 hari nonstop, 10 jam dalam sehari nonstop untuk mendapatkan uang. Sedangkan orang yang sholat tarawih 8 jam menghatamkan Quran, kita heran. Nah, inilah yang membedakan adalah kacamata keimanan kita. Aku lupa oleh hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita tutup dengan doa, sekali lagi khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah semua untuk senantiasa memanfaatkan setiap detik, menit, jam, hari yang kita lewati di bulan Ramadan ini. Ya, khususnya tadi salah satu amalan yang tidak boleh ditinggalkan adalah tilawatul Quran, membaca Quran. Jika kita tidak sanggup untuk membaca 1 juz per hari, maka cukuplah membaca 1 halaman per hari. Jikapun tidak sanggup membaca 1 halaman per hari, maka cukup 1 ayat per hari. Ya, jikapun ternyata kemalasan kita begitu besar, minimal bawa mushaf kita, ya, ketika kita beraktivitas, kecuali ke tempat-tempat yang tidak bolehkan. Kenapa? Agar kita termotivasi. Ya, wah, kita ingat ketika melihat mushaf kita di tas kita, oh, saya sudah punya niat membacanya. Maka ketika di mobil, mungkin ketika menunggu lampu merah, kita buka 1 ayat, sudah luar biasa, sudah mendapatkan ratusan kebaikan. Ya, ketika menunggu pekerjaan ataupun saat istirahat pekerjaan, kita buka kembali, ya, karena teringat membawa mushafnya, minimal, ya, agar kita terus memacu diri kita, yang memanfaatkan setiap detik-detik dari Ramadan yang berharga ini. Ya. Dan untuk menutup khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama meminta memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi salah satu yang digolongkan dari yang mendapatkan syafaat Quran di bulan Ramadan ini khususnya, dan juga nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu ni'mah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil
الوحيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.